Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik. Hari ini saya sengaja opening di lab kejuruan teknik dan bisnis sepeda motor spesial. Pembahasan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar di kejuruan teknik dan bisnis sepeda motor, memahami prinsip kerja mekanisme katup. Untuk itu ikuti terus videonya. Ini di depan saya sudah ada mesin sepeda motor Honda Supra 100 yang nanti akan dijadikan bahan penjelasan materi prinsip kerja mekanisme katup. Mekanisme katup sendiri itu mempunyai fungsi membuka dan menutup katup sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk teori lengkapnya kalian bisa melihat di berbagai sumber buku pemeliharaan mesin. Di situ banyak menjelaskan terutama di bagian mekanisme katup. Sebelum saya masuk ke pembahasan mekanisme kerja katup atau prinsip kerja katup, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu komponen-komponen yang terdapat pada cylinder head. Baik, ini kita sudah masuk ke gambar. Ini kepala silinder atau cylinder head beserta komponen-komponennya. Ini ada beberapa komponen, ada 11 komponen yang akan kita bahas atau kita ketahui terlebih dahulu. Ini yang pertama, ini manifold pemasukan ya. Ini torsinya, ini keterangan torsi untuk pengencangannya. Kemudian di sini ada tutup tapet ya atau tutup head. Tutup tapet sisi pemasukan. Kemudian ini dilingkari, ini cylinder headnya. Ini kerangka cylinder head ya. Kemudian ini ada busi nomor 4. Ini kemudian ada nomor 5, ini tutup tapet sisi pembuangan. Untuk nomor 6 ini ada guide timing chain. Kemudian nomor 7 ini ada camshaft sprocket. Kemudian nomor 8 yang ini nomor 8 itu penutup camshaft sprocket. Kemudian untuk nomor 9 ini ada fin dowel. Ya bukan itu. Nah ini nomor 9, nomor 10 ada gasket. Ya, jadi itu komponen-komponen yang terdapat pada cylinder head itu tergantung dari tipe dan jenis motor. Kemudian kita ke camshaft ya atau ke bagian noken as ya. Ini ya komponen-komponennya ada 6 komponen yang tertulis dimulai dari sini bagian atas. Ini secara keseluruhan seperti ini. Nah, kita akan bahas dari atas dulu. Ini untuk yang nomor 1, ini ada mur pengunci. Ini ada baut penyetel. Kalau misalkan bahasa bengkelnya ini baut klep ya. Ini yang nomor 3, rocker arm atau pelatuk. Kemudian ke bawah. Nah, yang ini as rocker armnya. Kemudian ini camshaft atau noken as ya. Ini camshaft retainer, penahan as rocker arm supaya tidak keluar ya. Ya sekaligus penahan noken as yang ini. Kemudian ini komponen yang di sini, ini ada bearing ya. Tumbuhan dari noken as. Itu mungkin untuk komponen-komponen di camshaft sprocket. Kemudian kita ke komponen-komponen yang terdapat pada
bagian klep dan per klepnya. Jadi ini daftar komponennya ada 7 komponen, kita bahas. Untuk komponen pertama ya di cylinder head ini, di bagian katup ini ada valve cutter, kemudian ini ada dudukan per atas, kemudian ini ada per, dan ini seal klep atau valve stem seal, ini dudukan per bawah, dan ini sama ya. Kemudian ini ada katup ya, ada katup in dan ada katup X ya. Ada katup hisap dan ada katup buang. Nah, untuk bagian yang lainnya nanti pembahasan di lain waktu ya, karena kita sekarang fokus ke pembahasan mekanisme katup, jadi lebih ke komponen-komponen silinder head. Oke, kita ke mekanisme katupnya, penjelasan mekanisme katup. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan kepala silinder ya. Ini ada kepala silinder, klep in dan legs, kemudian di sebelah sini noken as. Nah, ini dia, atau disebut dengan camshaft ya, seperti itu. Jadi cylinder head ini di dalamnya terdapat beberapa komponen ya, kalau kita nanti buka. Nah, di bagian atas, di bagian sini itu lubang pemasukan atau manifold, dudukan manifold, kemudian di sini tutup tapetnya, tutup katup, dan di sini ada rocker arm, sama di sini juga rocker arm in dan X atau yang sering disebut dengan pelatuk ya, bahasanya pelatuk. Nah, seharusnya ini ada baut klepnya, tapi ini kebetulan lagi tidak ada. Nah, di sini terdapat camshaft retainer sebagai penahan dari as rocker arm dan juga sebagai penahan dari noken as yang ini. Nah, ini noken as atau camshaft ya. Ini ada klep in dan X. Klep in itu diameternya lebih besar daripada klep X atau klep buang. Jadi bisa dicirikan gitu. Kalau klep in itu besar, X itu agak kecil. Seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan mekanisme katup. Pembahasan cara kerja katup pada sepeda motor. Ini ada mesin peraga ya, mesin peraga Supra 100 ya. Secara garis besar mekanisme penggerak klep itu dimulai dari perputaran crankshaft, nanti akan diteruskan ke camshaft melalui roda gigi reduksi atau yang disebut dengan timing sprocket dan cam sprocket dan cam chain ya, atau disebut dengan rantai ketang. Nah, pergerakan perputaran ini menyebabkan masing-masing rocker arm itu mendorong valve stem sehingga klep terbuka dan tertutup. Ketika crankshaft berputar, cam chain itu akan bergerak dan meneruskan putarannya melalui rantai mesin yang ini. Nah, rantai mesin atau disebut dengan rantai ketang yang nanti akan memutar camshaft sprocket yang ini. Nah, setelah itu noken as yang di dalam sini, itu akan ikut berputar. Ya, jadi akan ikut berputar ya di sini. Yang nantinya itu akan memutar atau menggerakkan pelatuk ya. Sinoknya itu akan menumbuk pelatuk. Nah, yang ini. Dan kemudian setelah itu akan menumbuk katup ya. Setelah ada pergerakan seperti ini, nah itu katup in bisa dilihat di atas itu tertumbuk karena adanya perputaran noken as yang menumbuk atau menggerakkan rocker arm. Nah, seperti itu. Jadi si klep itu nanti akan terbuka ke bawah, akan membuka dan menutup. Nah, seperti itu. Nah, coba perhatikan, kita putar ya. Nah, ini kalau dilihat dari atas, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Bergerak sampai titik mati bawah.
sampai TMB. Nah, kemudian klep in ini terbuka sehingga bahan bakar itu masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian setelah piston berada di titik mati bawah akan kembali ke titik mati atas atau disebut dengan TMA. Ini disebut dengan langkah kedua. Tadi langkah pertama hisap dan yang ini langkah kompresi. Ya, kedua katup itu dalam keadaan bebas karena tidak ada tumbukan dari rocker arm sehingga klep itu dalam keadaan bebas dua-duanya gitu. Nah, kemudian langkah ketiga dari titik mati atas ke titik mati bawah piston bergerak itu disebut dengan langkah tenaga. Ya, jadi setelah tadi beberapa derajat sebelum titik mati atas itu ada letikan bunga api sehingga menimbulkan piston tertumbuk ke bawah. Nah, yang ini piston sudah ke atas lagi, itu disebut dengan langkah buang. Ya, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, langkah buang. Jadi untuk pembahasan siklus motor 4 tak, insya Allah nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan kebetulan ini juga mati ya, jadi nggak bisa secara otomatis kita melihat pergerakannya. Jadi hanya digerakkan oleh tangan saja tadi. Baik, itu tadi penjelasan mengenai prinsip kerja mekanisme katup pada sepeda motor. Dari mulai pembahasan komponen dan pembahasan cara kerja mekanisme katup. Jadi saya sarankan sebelum mempelajari mekanisme katup, alangkah lebih baiknya kita mengetahui masing-masing komponen-komponen yang terdapat pada cylinder head dan kelengkapannya. Jadi untuk menunjang pengetahuan manakala kita menjelaskan atau membayangkan sistem kerja dari prinsip kerja mekanisme katup. Itu saja mungkin. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.